yang kemarin terakhir kita bicara, kita udah sampai di sini ya, di bagian ini, bagaimana saya mengajak setiap daripada kita untuk mulai untuk melakukan sesuatu ya, terutama untuk pada saat kita mengambil sebuah keputusan bahwa kita mau berubah, kita langsung melakukan hukum 5 detik ini. Kita cuma tinggal bilang 5, 4, 3, 2, 1, dan go. Ya, kita langsung lakukan gitu. Nah, saya nyambung dari sini itu kita akan saya mungkin review singkat lagi ya buat teman-teman yang mungkin belum baca bukunya. Nah, Hukum 5 Detik ini itu berbicara sederhana sekali sih. Benar-benar sebuah buku yang sangat simple tapi sangat-sangat bisa diaplikasikan gitu ya. Itu bahwa dia bilang hukumnya adalah bahwa jika Anda memiliki sebuah naluri untuk bertindak berdasarkan sebuah tujuan, ingat baik-baik ya, kalau Anda punya goal ya, dan terus kemudian Anda memiliki sebuah insting ya, ada sebuah naluri untuk bertindak ya, gitu. Nah, Anda harus bergerak secara fisik dalam waktu 5 detik atau otak Anda akan membunuhnya gitu. Nah, ini yang kemudian saya jadikan topik di hari ini ya. Ini sebenarnya ini yang kita sudah bicarakan minggu lalu ya gitu. Nah, kenapa saya jadikan topik di minggu ini gitu? Minggu ini kita berbicara mengenai otak vs hukum 5 detik gitu. Kalau tadi Anda lihat ya, otak itu akan membunuh insting kita, akan membunuh apa yang kita mau lakukan. Kalau misalnya kita tidak melakukannya itu dengan segera ya gitu. Nah, kenapa begitu teman-teman? Nah, ini ada sebenarnya sesuatu yang sangat menarik sekali gitu. Nah, yang istimewa itu adalah sebenarnya karena otak kita itu ternyata itu diciptakan atau didesain buat kita itu sebenarnya adalah untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi tujuan utama daripada otak kita itu adalah sebuah apa ya, sebuah self defense ya, sebuah bagaimana diri kita tuh diberkati Tuhan untuk punya kemampuan untuk bisa merasakan sebuah bahaya dan kemudian bisa menjaga diri kita sendiri gitu. Nah, otak manusia ini tujuan utama atau program utamanya adalah untuk seperti itu ya, teman-teman. Jadi, sebenarnya bukan otak manusia itu bukan untuk diprogram yang pertama atau prioritasnya supaya kita maju, bukan gitu ya. Atau bahkan supaya kita berhasil atau supaya kita sukses. Enggak, sama sekali bukan. Ya, otak kita itu didesain untuk kita itu untuk kalau setiap kali ada yang berbahaya itu kemudian kita diberikan peringatan sama otak kita ya, sehingga otak kita tuh tidak tidak apa ya namanya itu memberikan sebuah kode-kode atau perasaan-perasaan ke dalam diri kita gitu. Nah, repotnya otak ini itu sangat spesifik sekali gitu. Artinya bahwa kalau misalnya kita kita melakukan sesuatu kegiatan yang sifatnya itu di luar daripada kebiasaan kita, otak itu akan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang agak berbahaya ya, sesuatu yang tidak standar ya gitu. Nah, jadi karena sesuatu yang tidak standar tentunya itu akan memberikan sebuah resiko. Makanya kemudian otak kita memberikan signal kepada diri kita gitu, berusaha untuk menipu kita, untuk mencoba supaya untuk meyakinkan kita jangan sampai kita melakukan hal tersebut ya gitu. Jadi apa otak kita tuh menuntut kita untuk menyetop ya. Nah, ini adalah alasannya kenapa kalau misalnya kita melakukan sesuatu kegiatan, nah terus kemudian kegiatan kita itu kita nggak lakukan dengan cepat, nah otak kita akan mulai akan mentrik kita atau menipu diri kita ya, bahwa karena pada dasarnya otak itu tidak tidak mau kita melakukan itu. Ingat, sesuatu yang di luar daripada sesuatu yang biasa dilakukan sama diri kita itu dianggap berbahaya, itu masuk ke sebuah zona yang rasanya tuh ada resiko ya. Jadi di dalam otak kita tuh ada satu bagian yang namanya amigdala ya, teman-teman gitu. Nah, amigdala ini yang menarik sekali gitu. Amigdala ini adalah yang membuat kita merasakan ketakutan. Nah, bukan berarti itu jelek ya, jangan salah ya teman-teman gitu. Jadi banyak orang yang berasa, aduh kenapa ya aku orangnya pengecut, aku orangnya penakut, atau dan kenapa ya aku nggak bisa seberani orang lain gitu. Nah, sebenarnya bukan itu tujuannya ya. Sebenarnya amigdala kita itu diciptakan Tuhan itu supaya memberikan perlindungan terhadap diri kita sendiri ya. Dan amigdala ini sebagai sebuah pusat yang bisa merasakan bahaya ya, dia merasa bisa sense danger gitu ya. Dan kemudian karena sense danger ini terus kemudian kita bisa melakukan hal-hal untuk kemudian membuat kita tuh mulai melindungi diri kita. Mungkin kita terus kemudian jadi berhenti untuk tidak melakukan dan sebagainya. Nah, sekali lagi ini semua emang ciptaan Tuhan yang luar biasa ya, dan ini terutama sangat dibutuhkan pada zaman kita masih di saat-saat sebelum kita modern ya gitu, karena manusia itu sebenarnya adalah ciptaan Tuhan itu dari sejak ribuan tahun yang lalu ya gitu, dan pada saat kita masih berkumpul sebagai tribe ya, sebagai suku di mana kita masih hidup pada waktu kita berburu gitu, maka amigdala ini penting sekali gitu, dan memang diciptakan untuk membuat sorry ini
Ya, oke, ya. Oke, ya jadi memang amigdala ini emang memang sudah didesain sama Tuhan itu ya untuk supaya melindungi diri kita. Jadi pada saat ada bahaya itu kita terus kemudian kita udah mempersiapkan diri, semua tubuh kita tuh udah bereaksi dan hasilnya pasti akan luar biasa ya. Jadi kita bisa selamat gitu, kita bisa itu adalah sebuah mekanisme perlindungan diri kita gitu. Nah tapi sayangnya seringkali ya itu otak itu di zaman sekarang di saat mungkin bahaya itu tidak terlalu banyak yang mengintai kita ya, tidak seperti zaman-zaman dulu ya di mana kita harus berburu, banyak musuh, banyak binatang-binatang buas. Nah, zaman sekarang udah nggak terlalu ya teman-teman. Tapi amigdala kita tetap ada gitu, di mana pada saat kita keluar dari zona kita yang biasanya kita tidak lakukan itu otak kita mulai merasakan bahwa ini ada masuk ke sebuah teritori yang berbeda nih, ada sebuah tanda-tanda bahaya yang perlu disampaikan gitu kepada diri kita. Dan pada saat itu terjadi, itu akan mulai membuat diri kita tuh merasa tidak nyaman. Dan semakin lama kita tidak melakukan apa-apa, yang terjadi adalah kita akan dipotong ya. Otak kita sendiri yang akan mentrik kita gitu. Otak kita yang akan bilang, udahlah nggak usahlah seperti itu, nggak usahlah lakukan itu gitu. Karena itu di luar daripada resikonya seperti ini. Pokoknya banyak hal yang akan kemudian terjadi di dalam diri kita ya teman-teman. Nah itu uh, itu dampaknya pada saat kita merasa bahwa bahwa otak kita itu jadi sebenarnya bisa menjadi teman tapi bisa menjadi lawan juga gitu. Nah, itu menarik ya teman-teman gitu. Nah, jadi apa nih yang terjadi nih pada saat otak kita melakukan hukum 5 detik ya. Nah, kita lagi belajar hukum 5 detik. Nah, yang terjadi pada saat kita melakukan hukum 5 detik, itu kita mulai merubah fokus kita. Nah, otak kita dipaksa untuk merubah dari yang tadinya berpikir mengenai resiko, berpikir mengenai ketidaknyamanan, sekarang mulai yang pertama itu yang terjadi adalah mulai kita merubah fokus kita ya dari kekhawatiran ya. Kalau misalnya kita tadinya berpikir, "Aduh, aku mau melakukan olahraga apa enggak ya?" Kayak tadi apa beberapa yang cerita seperti itu. Nah, pada waktu mulai mulai berpikir seperti itu, pada saat kita mulai melakukan countdown, fokusnya akan berbeda jadinya gitu. Jadi fokus dari otak kita itu akan langsung masuk kepada apa yang perlu dilakukan. Nah, ini yang istimewa ya gitu. Jadi tentunya ini ada sesuatu yang bagus banget ya. Jadi kemudian yang kebiasaan kita untuk ragu-ragu itu jadi tergantikan ya, yang biasanya kita banyak berpikir dan malas bergerak gitu. Nah, nomor satu ini itu akan tergantikan dengan kita pada saat kita mulai menghitung mundur gitu ya. Nah, yang menarik juga pada saat kita mulai menghitung mundur itu seolah-olah di dalam kepala kita itu kita hadapkan kepada sebuah tembok ya, karena kalau menghitung mundur 5 4 3 2 1 otak kita tuh secara tidak sadar tertipu juga gitu. Tertipu bahwa oh iya ya udah satu, kalau udah satu udah nggak bisa kemana-mana lagi gitu, udah langsung go, udah harus mulai lakukan gitu. Berbeda ya kalau misalnya kita count up ya, artinya kalau misalnya kita mau lakukan misalnya dari 1 2 3 4 5, otak kita tuh tidak tertipu ya, kita tidak merasa bahwa oh sesudah 5 oh ya udah 6 terus 7 8 9 dan seterusnya nggak habis-habis gitu. Tapi kalau mundur itu adalah sesuatu yang berbeda gitu. Nah terus kemudian yang ketiga, yang istimewanya adalah pada saat kita mulai bergerak ya, pada saat kita mulai secara fisik bergerak ya sesudah selesai menghitung mundur gitu. Ini sangat penting karena pada saat kita mulai bergerak itu kemudian cara berpikir kita, pikiran kita juga akan mulai bergerak lagi ya. Seperti yang tadi saya bilang, otak kita itu beradaptasi dengan apa yang sudah kita lakukan. Pada saat kita udah melakukan sesuatu, otak kita akan merasa bahwa itu ternyata tidak berbahaya dan sudah oke ya gitu. Jadi pada saat kita sudah mulai melakukan sesuatu, otak kita sudah menyesuaikan diri dengan kita juga gitu. Nah, ini makanya penting sekali pada saat kita menghadapi tantangan-tantangan, kita punya keraguan-raguan, kita perlu mengalahkan otak kita dalam tanda kutip ya. Kita perlu menipu otak kita dengan cara kita perlu melakukan hukum 5 detik ini. Ingat sekali lagi ya teman-teman, amigdala tuh memang diciptakan untuk memberikan kita keamanan ya. Tetapi di zaman sekarang, terutama pada saat Anda punya goal ya, itu amigdala ini bisa menjadi counterproduktif buat kita dan kita perlu melakukan hal-hal untuk kemudian bisa mencegah hal itu mensabotase kesuksesannya kita gitu.
Nah, kan pada saat kita berbicara mengenai, program ulang nih ya teman-teman, kalau misalnya kita lakukan terus-menerus ya, kita lakukan hukum 5 detik terhadap kebiasaan-kebiasaan kita yang kecil-kecil. Yang terjadi apa? Yang terjadi kita bisa memprogram ulang apa yang ada di dalam kepala kita, ya di dalam mental kita ya, termasuk cara berpikir, bagaimana kita bisa memiliki habit-habit baru, kebiasaan-kebiasaan yang untuk cara berpikir yang baru, yang tadinya mungkin kita terbiasa dengan cara berpikir yang negatif. Kalau kita mulai melakukan hukum 5 detik terus, setiap kali kita mulai sadar bahwa kita, kenapa ya aku mulai berpikir yang negatif ya, dan kita melakukan 5, 4, 3, 2, 1, ganti ke hal yang positif gitu ya. Nah, terus kemudian kita mulai melakukan, nah mental kita itu akan mulai terbentuk ya, kita akan diprogram ulang. Begitu juga dengan fisiknya kita ya. Jadi hukum 5 detik ini itu sangat luas sekali dan sangat bisa dipakai dengan banyak sekali aspek-aspek di dalam kehidupan kita ya. Kita bisa merubah segala hal loh teman-teman dengan hukum 5 detik ini. Ini yang sangat menarik sekali, dan seperti yang saya udah bicarakan minggu lalu, kesuksesan kita itu seperti sebuah puzzle dengan 1.000 puzzle ya gitu. 1.000 puzzle ya, yaitu adalah sebuah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan kecil-kecil ya, pada saat kita sudah memprogram masing-masing itu, sehingga masing-masing itu menjadi sebuah kepingan-kepingan yang tepat yang akan membentuk kesuksesan kita, tentunya hasilnya akan luar biasa sekali ya teman-teman gitu. Nah, kita akan berbicara apa-apa aja nih yang kita bisa perbaiki ya dengan hukum 5 detik ini gitu. Yang pertama tentunya tadi udah di-sharingin ya, Pak Fiosa udah share bagaimana hukum 5 detik ini bisa membantu Pak Fiosa untuk dalam hal kesehatan ya. Nah, kesehatan ini biasanya kita berbicara dua hal ya. Yang pertama itu kita berbicara mengenai diet kita, cara makan kita, dan kemudian yang kedua adalah mengenai olahraga ya. Gitu, ini dua-duanya biasa menjadi tantangan buat kita juga ya. Nah, diet biasanya kita pengennya tuh makannya yang enak-enak, yang manis-manis ya gitu, yang pokoknya gurih-gurih, yang pokoknya sedap di lidah, tapi yang tidak sedap di dalam tubuh kita gitu ya. Kalau misalnya Anda udah mendengarkan audio saya yang judulnya Merubah Kebiasaan, Anda juga mungkin udah tahu ya gitu, yang saya sudah sampaikan juga, kebiasaan kita tuh berdampak kepada hasil gitu. Nah, kita tinggal lihat hasilnya aja gitu. Kalau misalnya kita makannya sembarangan, tentunya hasilnya juga akan kelihatan gitu, yaitu tubuh kita melar ya, tubuh kita terlalu banyak yang tidak sedap dipandang gitu. Nah, tentunya itu yang dampak daripada karena kita terbiasa dengan diet yang mungkin tidak tidak baik. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu? Nah, tentunya yang bisa kita lakukan ya, baik diet ataupun olahraga ini, kita bisa memutuskan untuk memakai hukum 5 detik ini teman-teman gitu. Nah, apa di bukunya Mel Robbins ini, dia ada sebuah kalimat yang menarik banget gitu, yang aku iya ya bener banget gitu. Dan dia lucu sekali gitu, dia bilang katanya diet itu ada banyak sekali diet yang ada di luaran, bener banget ya. Kita di MW, kita juga di Nutrilite, kita ada yang namanya Badiki ya gitu. Dan selain Badiki tentunya ada banyak lagi diet-diet ataupun olahraga juga banyak sekali gitu. Ada yang bilang pakai olahraga ini dan sebagainya, ada yang naik sepeda misalnya gitu, ada yang mungkin fitness dan sebagainya gitu. Dan Mel Robbins bilang kalau semua diet atau semua cara olahraga itu terus kemudian kita bisa pilih apapun juga, itu hasilnya itu, kalau kita pilih untuk melakukan salah satu, biasanya hasilnya akan bagus juga gitu. Jadi tidak peduli sih sebenarnya caranya seperti apa, tapi masalahnya itu seringkali kita terlalu memainkan perasaan kita pada saat kita pengen sehat ya. Kita pengen sehat, tapi kita pengen, pada waktu kita tahu nih kita perlu makan yang sehat, tapi perasaan kita bilang, aduh kayaknya aku lagi pengen yang manis-manis gitu. Aku lagi pengen kue, aku lagi pengen coklat misalnya gitu, atau misalnya kita lagi bete di kantor, atau kita lagi otak kita tuh bilang kepada diri kita sendiri kayaknya, aduh kayak aku lagi pengen banget nih menghibur diri sendiri gitu. Nah, sehingga kita mulai melakukan diet-diet yang atau kita mulai makan makanan-makanan yang tidak seharusnya kita makan. Gitu juga juga dengan olahraga. Pada saat pagi-pagi kita mulai mau olahraga gitu, terus kemudian begitu kita bangun, kita lihat di luaran mendung gitu. Mulai deh kita rasanya mulai merasa, aduh perasaan aku kayaknya kurang enak nih untuk olahraga pagi ini, mendung gitu, nggak enak banget rasanya gitu, terus kayaknya badan-badannya agak capek-capek gitu ya. Nah, ini menarik banget, Mel Robbins bilang kalau misalnya mengenai kesehatan ini, itu bukan caranya yang penting gitu loh, bukan caranya yang jadi masalah, tetapi perasaan yang jadi masalah gitu. Dan jadi apa yang perlu dilakukan
lakukan gitu. Nah, teman-teman kalau ngelihat gambar ini gimana gitu? Gambarnya rasanya, aduh, kayaknya kalau aku ngelihat ini karena aku juga bukan tipe orang yang suka olahraga ya. Aku ngelihat gambar ini aku merasa, aduh, udah merasa capek gitu. Udah kayaknya, aduh, berat gitu olahraga gitu ya. Perasaannya udah mulai, aduh, nggak enak nih kayaknya rasanya untuk mulai melakukan olahraga gitu. Tapi kalau satu hal yang paling penting dengan hukum 5 detik, kalau Anda udah merasa bahwa Anda perlu meningkatkan kesehatan Anda, yang Anda perlu lakukan yaitu Anda cukup lakukan aja gitu. Jadi Anda stop berpikir dan langsung lakukan aja. Jadi jangan berpikir rasanya seperti apa, perasaan Anda gimana, kayaknya lagi nggak mood. Buang itu semua dan cuman lakukan aja teman-teman gitu. Bisa teman-teman gitu untuk ini gitu. Jadi aku yakin setiap daripada kita pasti apa ya, pengen kita punya kesehatan yang lebih optimal. Setuju nggak gitu? Karena kesehatan optimal itu adalah modal dasar untuk kita bisa mendapatkan kesuksesan kita. Ya tentunya kalau kita udah badan kita udah nggak sehat, tentunya kita udah istilahnya udah apa ya, kita udah harus stop dengan semua aktivitas kita dan fokus kita hanya untuk memperbaiki diri kita dulu gitu. Nah, makanya penting banget untuk kita tuh benar-benar untuk bisa memiliki kesehatan yang prima gitu. Nah, berikutnya teman-teman yang perlu diperbaiki, kita berbicara mengenai produktivitas ya gitu. Nah, produktivitas ini yang perlu kita perbaiki ada dua sih sebenarnya. Yang pertama itu bagaimana kita perlu meminimalisir gangguan ya. Kita hidup di sekarang ini di zaman yang sangat-sangat terganggu sekali ya. Jarang dari kita tuh yang bisa benar-benar fokus untuk melakukan sebuah hal ya. Ada telepon lah, ada WhatsApp lah, ada Telegram lah, ada terus kemudian ada ya ada teman kita yang mampir, yang terus kemudian segala macam deh. Pokoknya pada saat kita mau melakukan sesuatu itu banyak sekali gangguan-gangguan yang terjadi ya teman-teman gitu. Nah, kita penting banget nih untuk bagaimana caranya strateginya untuk kita meminimalisir gangguan-gangguan itu supaya kita bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan ya, supaya hasilnya bisa maksimal ya. Kemudian yang kedua tentunya kita bicara mengenai fokus dengan gambaran besar. Nah, meminimalisir gangguan, nah mungkin aku share sesuatu yang mungkin yang paling paling menjadi tantangan buat buat zaman kita sekarang ini ya, yaitu tentunya konektivitas atau internet ya gitu. Nah, kita diberkati dengan luar biasa ya, kita punya internet zaman sekarang. Banyak di antara kita tuh yang sudah di rumahnya itu udah full apa ya, udah unlimited ya, udah pakai wifi, udah unlimited gitu, pokoknya istimewa banget deh gitu. Nah, kayaknya kita kalau mau 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 mencari sesuatu, mau cari informasi, mau apapun juga itu udah mudah banget gitu karena semuanya udah terkonek ya, kita udah bisa belajar dengan baik tuh. Nah, tapi Anda tahu nggak gitu, konektivitas itu itu seperti pedang dengan dua sisi ya gitu. Kenapa? Karena tentunya itu akan memberikan hal yang bagus, tapi yang di lain sisi itu memberikan kita sebuah distraction atau gangguan yang sangat-sanat besar sekali ya gitu. Kemarin ini saya matiin wifi yang unlimited saya dan saya mulai mulai saya mencoba dengan melakukan yang dengan kuota yang terbatas ya gitu. Jadi koneksi internetnya terbatas gitu, dan itu menarik loh teman-teman gitu, dan mulai merasakan bahwa iya ya, saya bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya itu sedikit-sedikit saya udah browsing di internet, ngelihat video sana sini di YouTube gitu ya, dan pokoknya banyak hal-hal yang sebenarnya nggak kepentingan, tetapi terus kemudian karena ya terkoneksi juga, bagus juga, why not gitu ya gitu. Nah, sekali lagi bukan saya bilang bahwa Anda perlu menggantikan koneksi internet Anda, enggak sama sekali enggak. Tetapi bagaimana kita punya kebijaksanaan untuk bisa meminimalisir gangguan tersebut. Kayak saya contohnya, saya udah balik lagi sih ke internet yang unlimited juga gitu. Nah, tapi saya hanya pengen tahu gimana rasanya gitu, dan saya juga kebetulan beberapa waktu yang lalu saya kenal dengan seorang dokter muda ya gitu, dan menarik sekali gitu. Saya coba hubungin dia, nggak bisa-bisa loh teman-teman gitu. Ada kali beberapa bulan saya coba hubungin dia, nggak bisa-bisa, sampai akhirnya dia balas lagi saya punya WA gitu ya, dan kemudian saya tanya, kemana gitu, lagi kemana, kok udah lama nggak bisa terhubung gitu. Dan dia bilang dengan apa ya, ya, dengan santainya dia bilang katanya dia lagi melakukan program yang disebut dengan detox pikirannya dia gitu, detox digital dia bilang kayak gitu. Jadi dia benar-benar men-stop semua komunikasi yang berhubungan dengan digital selama berbulan-bulan itu ya gitu. Jadi dia nggak pegang HP, nggak pegang apa-apa gitu, dan wah, luar biasa. Dan dia share ke saya betapa
betapa dia apa ya, dia merasakan banyak perubahan di dalam dirinya dia gitu loh. Ya tapi sayangnya apa sesudah itu dia kerjanya sekarang pakai internet juga jadi jadi apa boleh buat ya. Jadi tetap terkoneksi tapi bagus juga sih sekali-sekali bisa melakukan hal seperti itu ya teman-teman gitu. Nah, sekali lagi kita terkoneksi dengan banyak ya di sosial media kita terkoneksi. Kita ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok sekarang ini gitu. Ada WA group, ada Telegram, ada segitu banyak grup macam-macam ya teman-teman gitu. Dan itu kita harus bijak ya bagaimana menempatkan eh, grup-grup kita ini atau konektivitas di sosial media itu apakah kita membiarkan terganggu atau tidak ya. Jadi saran saya Anda bisa bisa mungkin bisa mengatur ya HP Anda kayak contohnya kalau saya pribadi saya selalu notifikasi saya offin ya kecuali saya lagi berdiri di depan komputer ya tentunya semua masuk ke saya bisa dapetin tapi sesudah saya keluar dari itu apa orang nggak bisa menghubungi saya juga gitu karena semuanya saya offin ya gitu. Nah, sekali lagi ini penting ya teman-teman karena kalau Anda tidak disiplin untuk bisa meminimalisir atau mengatur waktu Anda di kapan Anda boleh diganggu dan kapan tidak, itu yang terjadi adalah Anda akan terlalu banyak masuk gangguan-gangguan sehingga Anda tidak pernah bisa fokus ya untuk bisa melakukan apa yang harus Anda lakukan gitu. Nah, kemudian berikutnya nah ini yang mungkin saya lebih pengen bicara agak banyak ya gitu, yaitu fokus dengan gambaran besar ya. Nah, fokus dengan gambaran ini kenapa? Karena kita harus harus melihat gitu, apa nih yang kita mau capai di dalam jangka panjang kita. Kalau di dalam terminologinya kita berbicara mengenai impian ya, mengenai 10-year timeline kita gitu. Jadi desain hidup kita 10 tahun ke depan kita mau seperti apa. Nah, pada saat kita tahu dan kita bisa melihat desain kehidupan kita akan bisa balik melihat apakah apa yang saya lakukan ini itu bisa mengkontribusi terhadap kehidupan yang saya mau dalam 10 tahun ke depan atau tidak gitu. Nah, kalau jawabannya tidak, tentunya Anda perlu stop itu ya, teman-teman gitu. Nah, ini rutinitas harian yang perlu kita perlu perhatikan ya teman-teman kita perlu banget yang kita berbicara mengenai mental, physical, spiritual, bisnis ini semua yang kita perlu lakukan setiap hari ya supaya diri kita sebagai manusia itu komplit bisa benar-benar prioritas kita bisa terjaga ya teman-teman. Nah mungkin saya pengen tunjukin dengan ini ya teman-teman ada yang beberapa di antara Anda yang mungkin pernah dengar saya di kemarin ini saya bulan Maret saya bicara di LCC ya. Nah, ini saya ada bilang gitu, bagaimana rahasia keberhasilan kita itu ada terletak di dua kata gitu, yaitu apa? Setiap hari. Ya, keberhasilan kita itu apapun juga. Keberhasilan Anda bukan cuma di bisnis MW kita ini ya, tetapi juga tentunya dalam apapun ya, rumah tangga Anda, mungkin di dalam perusahaan Anda, atau apapun juga deh. Semuanya itu tergantung dengan dua kata ya, yaitu setiap hari ya. Dan saya pengen nyambung juga ya karena kita lagi berbicara mengenai hukum 5 detik, tapi saya pengen berbicara mengenai hukum 5 sekarang ini. Jadi ini agak sedikit berbeda ya gitu, the rule of five ya. The rule of five ini dari John C. Maxwell ya yang mempopulerkan ini gitu ya, the rule of five. Nah, rule of John C. Maxwell ini buat Anda yang belum tahu, ini adalah pakar leadershipnya dunia ya. Benar-benar ini orang yang benar-benar istilahnya apa ya? Istilahnya mbahnya deh. Kalau berbicara mengenai leadership ini selalu yang menjadi patokannya itu adalah nama pengarang buku yang terkenal sekali namanya John C. Maxwell ini gitu. Nah, John C. Maxwell ini itu dia bilang gitu bahwa apapun sebesar apapun goal atau impian kita itu akan bisa diselesaikan kalau kita melakukan 5 hal tertentu setiap hari ya teman-teman ya. Ini the rule of five ya. Nah, contohnya John Maxwell ini dia bilang kalau misalnya ada sebuah apa pohon yang sangat besar sekali gitu ya Anda pengen rubuhkan misalnya contohnya pohon yang seperti ini ya kalau Anda lihat ya itu besarnya minta ampun gitu ya jadi apa bahkan orang dewasa pun tidak bisa memeluk itu gitu pohon ini gitu. Nah tapi si John Maxwell bilang kalau Anda mau merubuhkan pohon ini percaya atau tidak gitu Anda bisa ngambil kapak ya Anda ambil kapak dan kemudian setiap hari itu Anda ayunkan 5 kali aja kapak Anda ke pohon ini ya gitu. 1, 2, 3, 4, 5 udah selesai gitu sesudah itu udah stop gitu. Nah kemudian besokannya Anda ambil kapak lagi 1, 2, 3, 4, 5 selesai cukup itu aja 5 aktivitas yang sederhana aja ya. Nah tapi suatu saat nanti
tentunya bukan bukan dalam 1 bulan, tentunya juga mungkin bukan dalam 1 tahun, mungkin dalam 5 tahun atau bahkan mungkin 10 tahun, tapi suatu saat nanti pohon itu pasti akan rubuh. Ya, teman-teman gitu. Nah, pada saat saya mendengar Rule of Five ini, saya merasa, wah gila, saya merasa semangat sekali gitu. Saya merasa bahwa iya ya, benar juga ya, bahwa kesuksesan kita, impian kita, apapun yang kita mau capai dalam hidup kita ini, itu bukan hal-hal besar yang perlu kita lakukan gitu, tapi hal kecil yang kita perlu lakukan. Tetapi kuncinya ada di dua kata tadi, yaitu setiap hari, teman-teman gitu ya gitu. Mungkin kita nggak berasa seperti ya pohon sebesar ini dengan kapak misalnya, Anda kebayang ya gitu. Anda ngayunin 5 kali ke pohon ini, mungkin pohonnya cuman geli-geli doang gitu ya. Nggak berasa apa-apa gitu karena besar sekali gitu. Tetapi kalau dilakukan terus-menerus setelah bertahun-tahun, itu akan memberikan sebuah dampak yang sangat signifikan sekali gitu. Nah, prinsipnya seperti itu, teman-teman. Nah, malam hari ini yang saya pengen tanya kepada Anda, apa impian Anda, teman-teman? Apa apa yang benar-benar Anda ingin dapatkan di dalam kehidupan Anda gitu. Nah, apakah Anda udah tahu itu? Dan kalau Anda udah tahu itu, apakah Anda sudah tahu 5 hal yang perlu Anda lakukan setiap hari supaya Anda bisa mendapatkan apa yang Anda mau tersebut gitu. Nah, kalau buat saya mungkin share kepada Anda ya gitu. Saya ya sekali lagi ini yang saya bicarakan pada waktu saya bicara di Leaders Club Conference pada waktu di bulan Maret lalu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi di sini gitu. Nah, ada 2 hal yang perlu kita lakukan ya teman-teman, karena kalau buat saya pribadi, saya merasa bahwa kita perlu selain kita impian kita mengenai usaha kita atau sesuatu yang kesuksesan kita, tetapi juga kita perlu impian kita itu adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan diri kita ya, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang komplit ya gitu, pribadi yang pada saat kita sukses kita juga tetap tetap memiliki nilai-nilai yang penting di dalam kehidupan kita ya gitu. Nah, 5 hal setiap hari, jadi saya bagi dua. Yang pertama adalah 5 hal setiap hari. Bagaimana caranya supaya impian impian kita, impian saya, kalau anda juga ya, impian kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang terbaik yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Gitu. Nah, apa nih gitu? Nah, yang pertama itu kita perlu melakukan baca buku-buku yang positif setiap hari ya gitu. Nah, ini alasannya kenapa saya senang banget dengan regrouping ini. Saya senang banget dengan SM10 ini gitu karena SM10 ini memaksa kita untuk memiliki habit-habit yang baik, seperti salah satu contohnya tentunya untuk baca buku setiap hari ya gitu. Nah, terus kemudian yang nomor 2 itu adalah mendengar audio-audio Network 21 setiap hari ya. Kenapa? Karena audio-audio yang positif ini itu membuat kita akan merasa bahwa gila ya, itu orang-orang pada hebat banget gitu, dan kita akan selalu terpacu bahwa kita juga akan bisa melakukannya itu gitu. Saya kemarin ini baru 2 hari yang lalu mendengar satu audio bagus banget gitu. Dia bilang katanya kalau kita cuman berada di dalam sebuah lingkungan di mana kita jadi orang yang paling hebat gitu, wah sengsaralah kita gitu, karena ya kita tentunya cuman hebat di dalam kelompok yang kecil doang gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa terus mendapatkan masukan dari orang-orang lain yang jauh lebih luar biasa, kerja kerasnya jauh lebih banyak dari kita, cara berpikirnya, hikmatnya jauh lebih daripada kita, yang terjadi itu akan membuat kita tuh akan terpengaruh juga. Kita akan merasa bahwa iya ya, saya perlu lebih punya impian lagi, saya perlu punya keinginan-keinginan lain lagi. Nah, itu pentingnya untuk Anda mendengarkan audio Network 21 setiap hari gitu. Nah, tentunya kemudian yang nomor 3, ya seperti yang tadi saya bilang, kita penting banget untuk kita menjaga tubuh kita ya. Kita perlu olahraga setiap hari. Tidak mungkin teman-teman kita sekali lagi ya, kita pengen sukses tapi kita tidak peduli dengan kesehatan. Itu hal yang sangat konyol gitu. Ya mungkin sekali lagi kalau Anda muda, Anda masih nggak berasa ya gitu. Tapi sekarang di zaman sekarang ini ada banyak sekali orang-orang yang di umur-umur yang relatif muda, 30-40, itu mereka udah merasakan penurunan yang luar biasa. Kenapa? Karena dari awalnya tidak dijaga, tidak dipelihara, teman-teman gitu. Nah, oleh karena itu penting banget ya untuk Anda tuh benar-benar menjaga diri Anda. Anda perlu melakukan olahraga setiap hari, teman-teman gitu. Nggak perlu olahraga-olahraga yang berat ya, olahraga yang secukupnya aja gitu ya. Mungkin setiap hari melakukan 10.000 langkah, itu yang saya lakukan setiap hari, yang saya jaga terus-menerus gitu. Dan itu penting banget ya untuk menjaga tubuh kita tetap bugar. Kemudian yang nomor 4 tentunya kita perlu melakukan saat teduh ya, untuk melakukan meditasi dan doa tentunya di agama Anda masing-masing ya. Silakan gitu loh. Saya pasti di agama Anda diajarkan bagaimana caranya. Anda perlu melakukan itu gitu ya. Kenapa? Karena ya itu, kita penting banget untuk menjaga
menjaga kesehatan mental kita, itu jangan sampai itu kita melakukan dari hidup kita ini tanpa margin. Jadi begitu dari bangun pagi sampai sampai tidur sampai malam itu kita tidak punya waktu di mana kita berdiam diri ya, dan kemudian ya tentunya Anda melakukan aktivitas-aktivitas di dalam kerohanian Anda gitu. Nah, makanya penting banget untuk Anda untuk bangun pagi ya. Kalau saya rekomen gitu, kalau saya boleh rekomen apa yang saya lakukan, selalu saya bangun pagi, saya menyempatkan waktu untuk saya bisa diam sejenak, berdoa, mengucap syukur dan lain-lain ya gitu. Dan tentunya itu penting banget untuk Anda lakukan setiap hari supaya mental kita itu kita nggak gila di dalam zaman sekarang. Nah, kemudian yang kelima ya, yang kelima ini Anda perlu sekali untuk Anda review goal dan impian Anda setiap hari ya. Anda pengen mencapai sesuatu, Anda harus ingat setiap hari apa yang mau Anda capai itu. Kalau Anda mau level up, amazingnya luar biasanya. Kalau Anda besok pagi tidak ingat lagi mengenai goal Anda, oh ya saya pengen level up ya, saya perlu banget nih, saya pengen banget untuk bisa level up. Luar biasanya Anda akan lupa kalau Anda nggak ingat itu, kalau Anda tidak sengaja mengingat-ingat atau review goal sama impian Anda. Apa yang sudah sampai mana nih goal Anda ya gitu. Dan itu luar biasa loh teman-teman gitu. Karena di bisnis MW ini saya konsultasi dengan banyak sekali orang, dan saya sadar banget setiap kali konsultasi itu baru ingat lagi dengan goalnya gitu ya. Tapi setiap harinya karena tidak diingat-ingat tentunya akan lupa teman-teman gitu, dan itu ya sangat berbahaya sekali ya gitu. Kita akan sulit sekali untuk kita bisa mencapai apa yang kita mau gitu. Nah, kemudian yang tadi saya bilang 5 hal setiap hari untuk membangun bisnis ya. Kebetulan karena bisnis saya adalah bisnis MW dengan sistem Network 21, ini yang saya rekomen ya teman-teman. Tapi ya mungkin kalau Anda bisnis Anda berbeda atau pekerjaan Anda berbeda, mungkin 5 halnya perlu disesuaikan. Tetapi secara prinsip saya lihat bahwa 5 hal yang perlu dilakukan ini itu cukup general ya. Kalau Anda lakukan ini, itu hasilnya akan luar biasa ya. Apapun tujuan Anda di bisnis MW ya. Gitu. Yang pertama itu untuk kenal orang baru setiap hari. Ya, ini sangat terpakai sekali juga ya teman-teman di semua usaha. Kenapa? Kalau misalnya Anda tahu ada satu kutipan ya, yang paling penting itu bukannya uang, bukannya apa-apa, tetapi network teman-teman gitu ya. Ini yang sudah disadari oleh banyak orang ya. Network itu penting sekali gitu. Nah, pada saat kita kenal dengan orang baru setiap hari ya, kita nggak tahu kita akan kenal dengan siapa ya. Orang ini akan ya saya percaya sih pokoknya setiap orang yang diketemukan terhadap diri kita itu pasti akan berdampak ya. Mungkin dampaknya ke dalam hidup diri kita itu bisa sekarang, tapi bisa juga 10 tahun lagi dari sekarang ya. Baik itu orang muda yang kita ketemuin maupun yang sudah senior, sekali lagi itu pasti akan berdampak buat kita. Nah, Anda perlu melakukan kenal orang baru setiap hari. Nah, yang kedua, Anda perlu buat janji setiap hari ya gitu. Anda perlu melakukan bagaimana setiap hari Anda bisa buat janji-janji yang sederhana aja, buat janji ngobrol, misalnya buat janji presentasi misalnya, atau buat janji mentoring, coaching, dan sebagainya. Terserah gitu, pokoknya tukar pikiran, pokoknya apa yang bisa kita lakukan untuk kita ya presentasi sesi 2 dan sebagainya, terserah gitu. Pokoknya buat janji setiap hari. Kemudian tentunya yang nomor 3, kita melakukan presentasi sesi 2 atau mentoring setiap hari. Nah, ini cukup jelas ya. Ini sangat spesifik buat bisnis MW, tapi tentunya kalau Anda lakukan ini setiap hari, itu hasilnya luar biasa sekali ya teman-teman gitu. Kalau Anda pengen punya impian besar, Anda pengen melatih diri Anda pengen punya passive income, Anda pengen pensiun, Anda pengen memberikan yang terbaik buat anak-anak Anda gitu. Ini melalui bisnis MW ini adalah apa yang harus Anda lakukan setiap hari gitu. Presentasi zaman sekarang tuh sederhana sekali ya, sekali lagi gitu, kita cukup perlu di depan laptop pakai Zoom mungkin 30-40 menit kita sudah bisa lakukan presentasi, kita tidak perlu kemana-mana. Wow, luar biasa teman-teman gitu. Dan tidak sesulit itu ya kalau misalnya kita benar-benar berpikir untuk kita mau melakukannya setiap hari ya. Terus kemudian yang nomor 4, tentunya kita perlu promosi produk setiap hari ya teman-teman gitu. Kita ada dalam bisnis MW, tentunya kita perlu semua orang tahu gitu loh bahwa apa yang kita pakai ini adalah produk-produk yang bagus dan yang berkualitas gitu. Nah, kemudian yang terakhir, kita perlu banget untuk melakukan sharing audio, video Network 21 setiap hari. Kita diberkati banget gitu zaman sekarang,
kita ini udah apa ya, Network 21 itu udah seperti apa ya, udah seperti sebuah apa ya istilahnya gitu, udah senjata yang powerful banget gitu, yang kita udah ada di dalam genggaman tangan kita gitu. Anda tahu betapa sulitnya untuk mengubah mindset orang atau paradigma orang, itu sulitnya luar biasa teman-teman. Kalau Anda lakukan sendiri dengan omongan Anda, saya jamin 100% Anda akan mengalami kesulitan. Nah, tapi Network 21 tuh udah menyediakan audio-audio, video-video yang bisa kita share ke mereka gitu. Nah, contohnya nih, misalnya kalau Anda ya nggak usah repot-repot deh ya. Misalnya kayak kita pengen share mengenai mengenai produk lah, misalnya mengenai mengenai kita pengen 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 sharing mengenai glukosamin misalnya ya. Dan pada saat kita bilang, oh glukosamin kita bagus gitu ke teman kita, apa yang terjadi gitu? Tentunya orang akan merasa, oh ya terang aja lu bilang bagus gitu ya gitu. Nah, tapi kalau yang bisa kita lakukan, kita bisa share audio di Network 21 mengenai hal tersebut teman-teman. Dan itu luar biasa sekali ya gitu. Itu akan membuat kita tuh punya kredibilitas dan orang tuh mau gitu. Dan sekali lagi, kita udah diberkati banget gitu. Network 21 itu benar-benar semuanya apa yang kita mau buat orang lain terpengaruh, itu ada audionya ya teman-teman gitu. Sekali lagi kita tidak bisa mempengaruhi mereka, tetapi kalau kita yang bisa kita lakukan, kita bisa share kepada mereka informasi-informasi yang membuat mereka merasa bahwa iya ya benar juga seperti itu gitu. Nah, ini 5 hal setiap hari ya teman-teman yang perlu dilakukan untuk bangun bisnis gitu. Nah, saya eh, saya juga pengen menantang Anda ya, ini kalau ada di antara Anda yang pikir iya ya benar juga, saya punya impian yang besar gitu. Saya punya ya mungkin pohon impian Anda tuh soal begitu besarnya gitu ya, tapi Anda mungkin selama ini belum konsisten teman-teman. Ini ada formnya, Anda bisa lakukan, Anda bisa cek diri Anda sendiri. Setiap hari Anda lakukan ini ya, terus-menerus setiap hari melakukan 5 hal-hal yang sederhana, yang saya yakin tentunya itu suatu saat nanti akan sangat berdampak sekali untuk kehidupan Anda ya. Nah, teman-teman, saya udah agak kepanjangan, kayaknya saya harus selesaikan sampai di sini. Saya ada beberapa topik lagi sih, tapi nanti mungkin nanti akan saya sambung lagi di minggu depan ya teman-teman. Aku rasa sampai di sini dulu, dan saya pengen mengajak Anda sekali lagi, hukum 5 detik kita, hati-hati yang ada di kepala kita, otak kita itu bisa mensabotase kita. Nah, itu adalah istimewanya hukum 5 detik kita gitu. Nah, mungkin kayak sekarang nih gitu, saya lagi nanya, siapa ya, ada yang mau isi nggak, ada yang mau komitmen nggak, melakukan 5 hal setiap hari, hal untuk membangun diri ataupun membangun bisnis gitu. Mungkin ada di antara Anda yang tergerak, merasa, iya ya, oh ya boleh juga nih gitu. Nah, tapi mungkin di kepala Anda, otak Anda ingat gitu, otak Anda bisa mensabotase Anda. Otak Anda akan bilang, aduh ngapain lah, repot lah gitu, nanti gini-gini lah begini. Pokoknya banyak deh pembicaraan di otak Anda gitu. Nanti ini juga belum tentu ada hasilnya lah gitu. Pokoknya segala macam yang berusaha mencegah Anda untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, tapi apa yang Anda perlu lakukan? Anda perlu hitung mundur. Boleh Anda hitung mundur sama-sama dengan saya. 5, 4, 3, 2, 1. Lakukan sekarang juga.